Hi, this is listeners. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm so happy that I can meet you again. In this video, we are going to study again English vocabulary. So, in this English vocabulary, we are going to expand it not only just common vocabulary you use for any casual speaking, but also how then to escalate your proficiency to understand more the English words used in a conversation. So we are giving you 20 important idioms of English. So what are they? Let's get started. Jadi, kita akan mempelajari idiom. Dalam bahasa Indonesia, kita juga punya idiom by the way. Contohnya di sini adalah kabar burung, gigi jari, cuci otak, gelap mata. Jadi, kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata yang merepresentasikan keadaan yang lain. Kata kabar burung nih contohnya misal. Kabar itu kan informasi, burung itu kan hewan yang berpindah-pindah tempat. Maka kabar burung itu adalah informasi yang datang dari sumber-sumber yang tidak jelas gitu. Nah, itu adalah contoh dari idiom bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Mungkin ada kemiripan juga dengan bahasa Indonesia dan kalian mungkin lebih bisa lagi membuat bahasa Inggris kalian more flexible. So, kita mulai dari yang pertama. Di sini kita punya istilah put on the ritz. Nah, di sini ada istilah put on the ritz. Cukup menarik ya. Kata apa yang menurut kalian menarik di sini? Ritz. Ritz itu artinya kemewahan. Nah, put on the ritz artinya mengenakan kemewahan atau menampilkan pertunjukan yang megah. Contohnya di sini, Erica and friends will hold the event for a commemoration of Independence Day. And the participants are going to put on the ritz. Erica dan teman-teman akan mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Dan para pengisi acara akan menampilkan pertunjukan yang megah. Lalu kemudian selanjutnya kita punya kata river, sell someone down the river. Menjual seseorang jatuh ke dalam sungai. Atau mengkhianati seseorang atau menipu. Ibarat kata kita nyeburin orang ke sungai. Biar mati aja gitu. Atau biar tenggelam, biar hanyut gitu. So kita bisa artikan betraying someone or playing trick. For instance, he will not take part in their business anymore. They have sold him down the river. Dia tidak akan bergabung dengan bisnis mereka lagi, mereka telah mengkhianatinya. Kemudian selanjutnya di sini ropes, show someone the ropes, menunjukkan seseorang sebuah tali. Nah, di sini artinya apa? Menunjukkan cara bekerja atau membimbing, supervising. Oke, supervising. Contohnya, don't worry, your advisor will show you the ropes. Jangan khawatir, pembimbingmu akan menunjukkan cara kerjanya. Kata ropes itu bisa kita artikan sebagai alat atau media yang kita gunakan untuk menali, menggabungkan sesuatu, biasanya assemble, bongkar pasang, seperti itu. Sehingga ini bisa kita artikan sebagai bentuk dari maybe manual book, seperti itu. Atau rule SOP, seperti itu. Kemudian selanjutnya rotten luck, nasib buruk. Rotten itu artinya busuk, luck itu artinya keberuntungan, nasib buruk. Contohnya, rotten luck is not the reason for us to give up through this life. Nasib buruk bukanlah alasan bagi kita untuk menyerah mengarungi hidup ini. Kemudian selanjutnya kita juga punya ruin, go to rack and ruin. Go to rack and ruin, berada dalam keadaan buruk karena tidak dirawat dan diperhatikan. Contohnya, that house is going to rack and ruin because the owner has gone. Rumah itu akan berada dalam keadaan buruk dan terbengkalai karena pemiliknya telah pergi. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah run into, bertemu tidak sengaja, jadi masuk ke dalam atau nubruk seperti itu. Contohnya, Zidane ran into Satya at the stadium when they watched the big match. Zidane bertemu tidak sengaja dengan Satya di stadion ketika mereka menonton pertandingan besar. Kemudian selanjutnya ada istilah run on, berbicara terus-menerus tanpa jeda. Run itu lari, on itu berlanjut. Lalu kemudian di sini artinya Rudy was a great journalist. When he delivered the news, he could run on and on. Rudy adalah seorang jurnalis yang hebat. Ketika dia menyampaikan berita, dia bisa berbicara terus tanpa jeda. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah run up against. Run up against, bertemu, berhadapan. So, contohnya di sini, Rizky never thought that he would run up against Gus Mustafa Bisri at the airport. Rizky tidak pernah berpikir akan bertemu dengan Gus Mustafa Bisri di bandara. Kemudian selanjutnya, sack rat. Sack rat. Orang pemalas biasanya terlalu banyak tidur. Jadi rat itu kan tadi tikus ya. Sack itu artinya sak atau karung, seperti itu. Contohnya, remember Alinda, the success will not come to the sack rat. Ingat Alinda, kesuksesan tidak akan menghampiri orang yang malas. Biasanya kita menggunakan kata lazy man, lazy guy, lazy
girl, seperti itu kan. Tapi kita bisa gunakan istilah secret. Itu lebih enak. Kemudian selanjutnya sad apple, apel yang sedih. Oke ya, orang yang menyedihkan. It really sounds weird. Why do you throw your wet blanket in the rain? You are such a sad apple. Hal ini terkesan aneh. Kenapa kamu menjemur selimut basahmu kala hujan? Kamu itu orangnya ya mendedihkan. Kemudian salt of the earth. Salt of the earth, kalau misal kita artikan di sini adalah garam bumi. Nah, itu ya benar gitu, garam bumi. Di sini kita artikan honest guy atau orang yang jujur. Contohnya, she is a salt of the earth and has many friends. Dia orang yang jujur dan punya banyak teman. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah scratch someone's back. Nah, di sini kata scratch itu menggaruk punggung seseorang, kita artikan membalas kebaikan. Ya, kamu pijitin aku dulu deh, nanti gua pijitin balik gitu. Contohnya, could you help me lift up these boxes? I will scratch your back then. Bisakah kamu membantuku mengangkat kotak-kotak ini? Akan kubantu kamu nanti. Kemudian selanjutnya, screw loose, gila atau tidak waras. Contohnya, in some theatrical performance, the most difficult part is to be the person who has screw loose. Dalam penampilan teater, bagian paling sulit adalah menjadi orang gila. Kemudian selanjutnya, di sini ada istilah sea. Be all at sea, semuanya di laut, bingung gitu. Jadi kayak nggak ada tujuan, nggak ada destinasi, nggak ada tempat untuk drop by. Nah, jadi artinya kita confused in the middle of sea. Contohnya, she's all at the sea with the instructions. Dia bingung dengan perintahnya. Gitu. Lalu kemudian selanjutnya, see go to sea. Kalau ini artinya sama aja sih, ya literally menjadi seorang pelayar. He had run away from home and gone to the sea when he was only 16 years old. Dia kabur dari rumah dan menjadi pelayar saat umurnya menginjak 16 tahun. Lalu kemudian selanjutnya second to none. Kedua untuk tidak atau hebat sekali, fantastis. Second to none. Contohnya di sini the marching band was really second to none of performance. Parade band itu benar-benar hebat sekali dalam penampilannya. Kemudian selanjutnya sell someone short, merendahkan orang lain. Okay. Don't sell your friend short anyway, nobody approves it. Jangan merendahkan orang lain apapun itu. Tidak akan ada orang yang setuju perihal itu. Kemudian selanjutnya ada istilah in a sense. Oke, in a sense. Sense itu artinya panca indera. Di sini kita sebut honor. Contohnya, in a sense you are right in refusing to join that club. Sebuah kehormatan kamu menolak bergabung dengan tim itu. Kemudian selanjutnya keep your shirt on. Oke, terus pakai kemejamu, artinya tunggu sebentar. Wait a minute, hold on. Contohnya, sorry sir, the president is in the meeting. You are directed to wait for him till it is up. Keep your shirt on, sir. Maaf Pak, Pak Presiden tengah melakukan pertemuan, Anda dimohon menunggu sampai pertemuan selesai. Tunggu sebentar, Pak. Kemudian selanjutnya kita punya shirt, lose one shirt, kehilangan kemeja seseorang atau di sini artinya bangkrut, ya kan? Contohnya, Anas was forcibly close the business because he lost his shirt. Anas terpaksa menutup usahanya, dia sudah bangkrut. Itu adalah 20 idiom yang bisa Jusin kasih untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video kami terkait dengan idiom dan pengen tahu lebih banyak idiom, silahkan aja cek di playlist kita. Dan juga kalian bisa lihat juga lebih banyak skripnya ada di website kita di jusintranslation.com. Itu saja yang bisa Justin kasih. Kita akan ketemu lagi di video yang lain ya. Tentu saja kita masih punya over than 1,000 idioms anyway. So see you guys, international and successful people. By then, dadah, ciao, dah.